Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Wijaya, salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis menggunakan pendekatan bisnis model Canvas. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dulu terkait dengan customer segment. Nah, sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan apa itu bisnis model Canvas, yaitu bisnis model Canvas adalah salah satu tools atau alat yang digunakan ya di era sekarang ini untuk membuat perencanaan bisnis agar bisnis itu lebih tertata sesuai dengan goals atau yang diinginkan oleh para pengusaha. Nah, ini mudah sekali, ada 9 blok di dalam bisnis model Canvas ya. Pada kesempatan ini kita akan lebih dalam membahas tentang customer segment. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi apa itu customer segment? Sebelum kita ke customer segment, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu filosofi bisnis yang disampaikan oleh Philip Kotler di dalam bukunya Marketing Management. Kalau dulu kita mengenal bahwa bisnis itu ya seakan-akan orang itu harus bisa memproduksi satu usaha, apa yang dia produksi kemudian dijual atau dibisniskan begitu ya. Nah, adapun ada atau tidaknya orang yang akan beli dari produk kita itu dilihat nanti begitu. Nah, tapi pada perkembangannya Philip Kotler menyampaikan bahwa sebetulnya bisnis itu bukan apa yang kita produksi tapi apa yang diinginkan oleh konsumen. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, oleh karena itu itulah pentingnya yang dinamakan dengan ilmu pemasaran. Nah, ilmu pemasaran ini bukan hanya menjual satu produk, bukan, tapi kita mengetahui apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Baru setelah itu kita berpikir apa yang harus kita buat untuk menyediakan kebutuhan atau keinginan ya, yang ada di calon-calon pelanggan kita. Nah, di dalam bisnis model Canvas, blok pertama yang dibahas adalah customer segment. Filosofinya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, di dalam blok yang pertama ini, jadi kalau di dalam BMC itu di blok paling atas pojok kanan itu dinamakan customer segment atau segmentasi pelanggan. Kalau secara definisi terminologinya adalah proses membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok dengan kebutuhan, perilaku, atau karakteristik yang sama. Nah, kenapa kok kita bagi? Nah, nanti kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, baik teman-teman. Jadi ada banyak jenis segmentasi ya atau jenis kelompok pelanggan ya yang ditulis oleh Pickner di dalam bukunya ya Business Model Generation. Ada jenis pasar massa, yaitu orang yang biasanya mengelompokkan customer itu dalam jumlah yang besar. Jadi biasanya orang yang berbisnis dengan model pasar massa ini mereka melihat bahwa ada orang yang membutuhkan dalam jumlah banyak tapi itu tidak disegmentasi atau dikelompokkan secara spesifik gitu ya. Nah, di kelompok yang B atau pasar ceruk dalam definisinya gitu ya, model bisnis ini memiliki target melayani pasar yang menyasar segmen pelanggan secara spesifik atau lebih terspesialisasi begitu. Lebih terspesialisasi. Nah, yang C tersegmentasi itu lebih spesifik lagi. Ya, lebih spesifik lagi dan yang D itu terdiversifikasi. Artinya sebetulnya jika kita ingin membuka bisnis, kita boleh-boleh saja mengincar pasar yang besar yang semua orang itu membutuhkan. Ya, tapi ada juga yang orang itu secara spesifik. Saya berikan contoh begini. Ya, teman-teman tahu jam Rolex ya, arloji Rolex ya. Rolex kita tahu harganya ya sangat mahal bagi kalau dilihat dari berdasarkan kacamata mahasiswa ya, harganya puluhan juta atau mungkin Cartier ya, Cartier. Ya, kalau tas wanita ya ada Coach gitu ya. Itu cukup mahal lah, sangat mahal bagi saya ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau kita jual produk dengan harga yang mahal, apakah ada yang beli? Nah, itu yang seringkali muncul pertanyaan begitu. Nah,
Oleh karena itu, biasanya mahasiswa di awal-awal membuat perencanaan bisnis itu mereka selalu berpikir bahwa salah satu value dari produk itu adalah harga murah. Nah, jadi seakan-akan kalau harganya murah, semua bisa membeli, produknya itu akan laku dan lain sebagainya begitu. Itu cara berpikir kebanyakan mahasiswa demikian. Kembali lagi tadi, kalau produk yang mahal ada yang beli tidak? Kenyataannya sampai hari ini Rolex sudah berpuluh-puluh tahun tetap ada orang yang membeli. Artinya si produsen Rolex ini dia sudah memikirkan bahwa ada sebagian kelompok itu yang menginginkan produk dengan kualifikasi yang bagus, ya, dengan kualitas yang bagus, harga mahal, dan mereka mau mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk membeli arloji. Itu ya. Tapi ada juga sebagian orang, atau bukan sebagian orang ya, kebanyakan orang yang lain gitu ya. Mereka berpikir, oh jam itu sama saja, mau mahal mau murah, kualitasnya bagus atau tidak, ya. Yang penting saya pakai jam, saya bisa lihat waktu, saya bisa beli jam apapun itu mereknya dengan harga mungkin sekitar 100-200 ribu. Nah, ini perbedaan cara berpikir. Ada orang yang memang mengincar segmen tertentu, ya, sepertinya seperti produsen Rolex tadi, atau ada orang yang berpikir dia akan mencari volume atau pembeli yang banyak dengan harga yang murah tapi spesifikasinya tidak terlihat. Nah, masing-masing ini punya value. Nanti kita bahas selanjutnya di value proposition ya. Nah, masing-masing ini punya value. Nah, yang kita lakukan di dalam bagian customer segment itu, kita harus bisa melihat, ya, kita harus bisa melihat kelompok mana yang akan kita incar, kelompok mana yang akan kita jadikan calon-calon pelanggan dari produk yang akan kita keluarkan. Nah, sebelumnya sebetulnya sebelum kita membahas bisnis model kanvas, alangkah baiknya teman-teman belajar di materi sebelumnya, yaitu tentang design thinking. Nah, design thinking ini menstimulus kita atau mempermudah kita untuk melihat apa sih sebetulnya kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, saya kasih contoh lagi terkait dengan customer segment. Kita sedikit nyerempet ke materi value proposition ya. Nah, contoh dulu di awal-awal tahun 2000-an ya, saya sebut merek, ada jilbab yang dikeluarkan yaitu jilbab Robani ya. Robani di era tahun 2000-an sangat laris sekali, banyak dikeluarkan di kota besar, outletnya dikeluarkan di banyak di sekitar kampus-kampus ya. Karena memang waktu itu kalau kita lihat eranya banyak orang yang baru belajar untuk menggunakan jilbab ya dengan ukuran yang besar, tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi langsung pakai, kemudian aktivitas seharian di luar berkeringat, sehingga mereka membutuhkan jilbab yang cepat digunakan, lalu bisa menyerap keringat dengan baik, sehingga kalau digunakan dari pagi sampai sore itu tidak bau gitulah ya. Nah, Robani punya value itu. Dia incar, oh banyak mahasiswa, banyak aktivis-aktivis di kampus yang membutuhkan jilbab dengan karakter seperti itu. Nah, dia sudah memetakan tuh, oh siapa orangnya, ada di mana, gitu ya. Terus kemudian kemampuan membelinya berapa, dia keluarkan sesuai dengan apa yang dia petakan. Nah, itulah customer segment. Lalu apa saja yang sebaiknya kita bisa petakan dari customer segment ini, supaya kita bisa melihat siapa sih calon pelanggan kita itu siapa. Nah, ada 4 ya yang saya gunakan, yaitu yang pertama pemetaan geografik, kedua demografik, yang ketiga psikografik, dan yang keempat adalah behavior. Ya, dari sisi geografik, ya teman-teman sebaiknya melihat produk yang akan dikeluarkan oleh teman-teman ini, gitu ya, itu lebih sesuai di negara yang seperti apa karakternya. Ya, karakternya seperti apa? Contoh, oh teman-teman berpikir, oh Pak, saya punya produk value
produk saya ini punya value yang sangat baik. Apa value-nya? Oh, produk saya ini bisa menahan dingin, Pak. Bagus itu, gitu ya. Karena belum banyak jaket yang atau pakaian yang dia bisa menahan dingin dengan baik. Nah, tapi Anda tidak memetakan di mana dijual dan di mana produk itu akan dibutuhkan. Kemudian Anda menjualnya di Indonesia misalnya, atau di sekitar IKN Pontianak yang udaranya sangat panas. Kira-kira ada nggak orang yang mau beli? Nah, gitu ya. Beda kalau misalnya Anda buat produk sesuai value yang tadi Anda ceritakan, kemudian Anda incar, negara-negara yang memang sebagian besarnya bermusim dingin. Ya, tuh contohnya. Nah, seperti di Malaysia misalnya, saya beberapa bulan terakhir mencoba mengamati karakter orang menggunakan t-shirt di Malaysia. Itu yang saya heran, kenapa orang di sana itu kebanyakan menggunakan jersey. Ya, mahasiswa-mahasiswa di Malaysia itu kebanyakan menggunakan jersey. Ya, ternyata setelah saya coba amati, saya coba tanya, ternyata mereka ekspektasi mereka dengan menggunakan jersey itu karena udaranya panas, berkeringat, sehingga jersey itu akan lebih cepat kering. Nah, maka kalau di sana jualan jersey itu laris sekali. Nah, ini pemetaan berdasarkan negara, ya, kemudian karakteristik di negara itu, musimnya bagaimana dan lain sebagainya, ya, termasuk cuaca tadi ya, ada density, ada climate dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi demografik, teman-teman. Nah, teman-teman harus mengetahui siapa orang yang akan Anda incar sebagai calon pelanggan berdasarkan usia, ya, berdasarkan gender, ya, income misalnya. Tadi saya sudah contohkan misalnya arloji Rolex misalnya. Ya. Anda misalnya memutuskan untuk jadi agen resminya jam Cartier misalnya. Ya, Cartier dengan harga 10 juta ke atas misalnya. Terus kemudian Anda promosinya ke mahasiswa. Mahasiswa yang ternyata setiap bulannya mereka mendapatkan kiriman dari orang tua rata-rata 1 juta sampai 2 juta. Ya. Apa yang Anda bayangkan? Anda menawarkan jam Cartier atau Rolex ke mahasiswa, setelah sekian tahun mungkin Anda hanya baru mendapatkan satu pembeli. Kenapa? Karena income-nya tidak sesuai. Ya. Satu contoh lagi. Segmentasi konsumen ini penting sekali. Coba teman-teman lihat beberapa makanan branded ya dari Eropa atau dari Amerika, ya, fast food dari Amerika dan Eropa itu tidak membuka outletnya di semua kota. Kenapa? Karena mereka melihat, sudah memetakan berapa kemampuan membeli dari masyarakat yang ada di situ. Nah, biasanya kalau kota itu sudah tumbuh, sudah berkembang, ya, take home pay-nya naik, UMR-nya naik, baru kemudian beberapa outlet itu akan membangun secara bertahap. Nah, contoh yang sekarang kota yang sedang berkembang baru membangun bandara baru kemarin adalah kota Kediri, ya, yang kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu dinobatkan sebagai kota terkaya. Ya, Kediri dulu termasuk medium income sebetulnya, ya, medium income. Cuma karena di sana ada industri besar, pabrik rokok Gudang Garam, pabrik rokok terbesar di Indonesia yang ada di Kediri, ya, itu sangat mempengaruhi income dari masyarakat di sana. Semakin lama semakin berkembang. Semakin lama semakin berkembang, apalagi di wilayah selatan Jawa Timur itu kota yang berkembang selain Malang itu adalah Kediri saat ini. Nah, sekarang Anda kalau main di Kediri di tahun-tahun ini, ya, sekitar tahun 2020 sampai 2023, dengan dulu kalau Anda mungkin pernah berkunjung ke Kediri di sekitar tahun awal 2000-an itu sudah sangat jauh berbeda. Nah, dulu mungkin Anda mencari Pizza Hut atau mungkin fast food yang lain itu tidak ditemukan di sana. Tapi sekarang sudah banyak sekali. Kenapa? Karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di sana, level income masyarakat yang ada di sana berubah, ya, edukasinya berubah, ya, tentunya preferensinya pun berubah. Nah, maka konsumen yang ada di sana pun berubah.
Nah, beberapa restoran branded atau fast food yang brand-brand dari luar negeri, mereka sudah mulai masuk ke kota tersebut. Apalagi sekarang mulai ada bandara baru. Nah, ya itu dari demografik. Kemudian dari psikografik, ya Anda bisa memperhatikan lifestyle, ya apa yang dibutuhkan dari lifestyle tersebut, ya tentunya dari apa yang dibutuhkan oleh seseorang di satu kota dengan kota yang lain, di satu negara dengan negara yang lain itu pasti berbeda. Maka ini Anda harus peka sekali apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh seseorang di satu daerah tertentu. Ya, aktivitasnya apa? Ya, contoh kalau di Indonesia misalnya, di Indonesia dulu orang tidak terbiasa untuk mengendarai sepeda ke kantor. Ya, maka ya jualan sepeda di Indonesia dulu tidak ditawarkan untuk bekerja begitu ya. Tapi karena pergeseran sekarang lifestyle-nya berbeda sekarang. Di beberapa kota besar kampanyenya adalah kampanyenya sepeda itu digunakan untuk bekerja. Nah, ini perlu Anda perhatikan lifestyle itu ya. Nah, ini psikografik ini juga dipengaruhi oleh geografik dan demografik. Ya, contohnya Anda kalau pergi ke Jepang misalnya ya, teman-teman pergi ke Jepang. Jepang itu adalah produsen, kita ketahui adalah produsen semua kendaraan bermotor ya, mobil dan motor. Tapi kalau Anda lihat sepeda motor di Jepang itu hampir tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari geografiknya ya, di sana sering bersalju ya, 4 musim dan salah satu musimnya adalah bersalju. Kalau sekali ada angin bisa anginnya besar sekali. Terus kemudian mempengaruhi lifestyle orang di sana ya, orang di sana kalau tidak menggunakan mobil pribadi akan menggunakan transportasi umum ya. Kalau di musim yang lain mereka menggunakan sepeda. Nah, kalau musim salju mereka menggunakan sepeda motor, ya, kira-kira kabur lah, terbawa awan kinton gitulah ya. Nah, ini maka Anda perlu perhatikan untuk membuat segmentasi. Nah, yang keempat adalah behavior ya. Jadi Anda melihat kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di sekeliling Anda. Nah, teman-teman, ya, jadi customer segment ini atau membagi pelanggan itu ke dalam perencanaan bisnis ini Anda bisa munculkan dengan 2 pendekatan. Satu, kalau Anda sudah punya ide bisnis, kemudian Anda membuat perencanaannya itu. Atau yang kedua, kalau Anda belum punya ide bisnis, Anda bisa melihat orang-orang yang ada di sekeliling Anda, ya, mereka punya masalah apa, ya, mereka menginginkan apa, dan mereka membutuhkan apa. Baru dari situ kemudian Anda bisa membuat ide bisnis ya, kalau di dalam materi sebelumnya bisa menggunakan pendekatan design thinking. Nah, nanti setelah customer segment ini kita akan bahas tentang value proposition untuk melihat apa keunggulan bisnis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terima kasih, itu materi pertama dari saya tentang customer segment. Saya akhiri kuliah pada kesempatan kali ini. Saya Oki Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.